Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan dari uji normalitas, homogenitas, dan uji T. Selanjutnya silakan disimak. Selamat menonton dan jangan lupa like dan subscribe. Beri kode A, yaitu saya beri angka 1 nilainya, dan untuk kelompok B saya beri kode B dan angkanya saya beri nilai 2. Kemudian bagaimana kita akan mengujinya di SPSS. Nah, di variabel view-nya harus kita definisikan dahulu. Nah, untuk di baris 1 ini saya beri nama hasil saya definisikan, sedangkan untuk baris keduanya saya mendefinisikan sebagai kelompok. Nah, untuk labelnya saya akan beri nama hasil chat minat yang keduanya. Saya mendefinisikan sebagai kelompok. Kemudian jangan lupa di values-nya di baris kedua. Untuk kelompoknya kita mendefinisikan satu, yaitu untuk kelompok A. Karena kita jadi memberikan kode untuk A adalah 1, kemudian kita S, dan 2 adalah kode untuk kelompok B. Kita tuliskan dulu. Nah, jika sudah selesai kita ukikan. Nah, kemudian di data view-nya ini mengolah hasil dan kelompok. Nah, sekarang kita akan mengolah data yang ada di Excel. Kita copy. Oke, kita pastekan saja, atau Ctrl V juga bisa. Kemudian data untuk kelompok B kita taruh di bawah sini. Kita kopikan. Oke. Kita kontrol paste aja. Kemudian untuk pengkodeannya kita juga akan copy. Oke, tapi kita tempatkan di kelompok. Selanjutnya juga seperti itu. Yang untuk kode ini juga kita kopikan. Kita pindahkan ke kelompok jika di data SPSS-nya sudah lengkap, maka ini sudah siap untuk kita ujikan. Karena kita akan belajar uji normalitas, maka langsung saja kita ke menu analis. Kemudian kita deskriptif statistik. Di sini ada pilihan menu explore. Kita tekan saja explore. Kemudian hasil angket minat ini kita pindahkan ke dependent. Kemudian untuk kelompok kita pindahkan ke factor list. Karena ini sampelnya berbeda. Jika sama-sama jika dua-duanya kita tempatkan di kemudian jangan lupa kita buat plot. Nah, karena kita akan uji normalitas, maka kita checklist yang normality plotnya. Kemudian continue. Kemudian kita oke kan, maka menunggu sebentar hasilnya akan muncul seperti ini.
Nah, untuk melihat apakah data tersebut normal atau tidak, kita ke tabel test of normality-nya terus ya. Nah, karena berbeda kita nunggu Samporo Sampirawil karena sampelnya berbeda. Nah, untuk signifikahnya didapat 0,480 dan 0,989. Nah, ketentuannya untuk uji normalitas sendiri, jika lebih dari 0,05 maka data dapat dikatakan normal. Nah, di sini kita dapat temukan bahwasanya data ini normal karena sudah lebih dari 0,05. Selanjutnya, untuk uji homogenitas sama juga. Langsung saja kita nemu menu Alenis, kemudian kita ke conformance, kita pilih on way on ANOVA. Kemudian hasil angket minat ini kita pindahkan ke dependent list. Kemudian yang kelompoknya ini kita pindahkan ke faktor. Kemudian kita coba action karena kita akan menguji homogenitas. Jangan lupa kita checklist homogeneity of variances ini, kemudian continue. Kemudian kita ukikan, maka langsung nampak juga ini. Nah, di sini test of homogeneity-nya nampak kelihatan. Di sini juga dapat dikatakan di data ini juga homogen karena nilainya signifikannya yaitu lebih dari 0,05 dan didapat 0,995. Jadi dapat dikatakan bahwasannya data ini normal dan homogen. Kemudian yang selanjutnya kita akan uji independen TTS. Maka sama saja kita ke menu analis. Nah, kita ke confirm, kemudian kita independent sample TTS, kemudian yang hasil angket minatnya kita pindahkan ke tes variabel, dan yang untuk kelompoknya kita pindahkan ke grouping variabel. Jangan lupa kita definisikan grupnya ya, nanti hasilnya berbeda kalau enggak kita definisikan. Untuk grup 1 kita beri angka 1 karena kodenya 1, dan untuk grup 2 kita beri angka 2 karena kodenya kita beri 2. Kemudian continue, kemudian tidak usah, kemudian kita okekan. Jika kita independent sample di tesnya ternyata tidak memiliki perbedaan karena nilainya yaitu lebih dari 0,05, sedangkan keduanya ini yaitu lebih dari 0,05 yaitu 0,261, sehingga dapat dikatakan bahwasanya data tersebut normal, homogen dan tidak memiliki perbedaan. Karena di independent sample test sendiri ketentuannya untuk uji signifikan Taylor harus kurang dari 0,05 jika ingin memiliki perbedaan, dan jika tidak ingin memiliki perbedaan maka nilainya yaitu harus lebih dari 0,05. Sekian belajar kita kali ini, semoga ini bisa dapat bermanfaat. Saya akan akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.